apa? Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Serius nih ngasih judul begini? Gak takut sesat? Syariat itu ada di Quran istilahnya. Syir'ata wa minhaja. Itu ada di Quran ya. Syir'ah, syariah. Itu ada di surah Al-Ahqaf. Apa arti syariat? Syariat itu artinya yang syariat itu jalan. Syariah yang dijalani. Bisa begitu, ya. Bisa juga diartikan jalan itu sendiri. Jadi sebenarnya syariat dan tarekat itu artinya sama. Syariat itu jalan, tarekat itu jalan. Syuru' arti bahasa Arabnya syuru' itu artinya proses. Syara' artinya hukum yang mesti dijalani. Ya, syara' hukum yang mesti dijalani. Kalau di kampung saya ada ungkapan begini, adat bersandikan syara'. Bukan syariat, syara'. Sama maksudnya sama. Ternyata di Jambi juga sama, di Riau saya dengar sama. Di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga. Di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu. Adat bersandikan syara'. Berarti satu suku aja. Gak tahu siapa yang duluan, itu tinggal klaim-klaim sejarah aja ya. Kalau klaim sejarah biasanya mulai rasis. Saya gak mau rasis. Kita diciptakan oleh Allah lita'arafu, supaya kamu saling berbagi ilmu, saling kenalan, tidak boleh rasis. Oke. Jadi syariat artinya apa? Jalan. Tapi bedanya apa dengan thariqat? Syariat itu biasanya diartikan jalan yang zahir. Kaedah-kaedahnya ada pada syariat. Nah, saya menerjemahkannya lebih eksplisit. Syariat itu adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum ataupun terperinci. Ya. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Namanya thariqat. Jadi kawan saya, dia nggak suka zikir Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tahu Ratibul Haddad? Ya, tahu ya? Ratibul Attas tahu? Atos tahu nggak Atos? Atos orang Sunda apa arti Atos? Sudah. Ratibul Atos bukan ratib sudah-sudahan. Itu nama imamnya, Al-Imam Al-Habib Al-Attas. Tapi dia punya zikir pagi sore, di-download di smartphone-nya, dan juga dia punya di perpusnya buku kecil. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 41 ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab ayat 41. Oke. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu syariat, hukum syariat. Tekniknya gimana? Kata kawan, bid'ah tuh pakai Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tapi dia ngeluarin buku baru, zikir pagi dan sore yang sahih. Itu juga namanya thariqat baru. Thariqat tergantung siapa namanya. Kalau yang nulis ini namanya Dodo, Eduardo. Berarti thariqatnya thariqat Dodowiyah. Kalau ente mancung, thariqat Al-Mancungiyah. Jelek amat nama thariqat ya. Ya. Dulu almarhum Haji Maksum misalnya punya wiridan yang dia kerjakan pagi dan sore. Maka thariqat yang dia tinggalkan boleh disebut dengan Al-Maksumiyah. Gitu. Maka penamaan zikir itu biasa. Ya, boleh-boleh aja. Ya.
Assalamualaikum Kang Mas, saya Najib dari Malaysia. Ingin bertanya, apakah yang dimaksudkan apabila telah makrifat bergegaslah kembali kepada syariat? Kerana bagi yang telah makrifat tidak ada lagi daya upaya. Lalu apakah yang dimaksudkan kembali kepada syariat? Terima kasih Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita bersyariat, selama ini kita melakukan ibadah dan sholat masih terakui sebagai syariat, sebagai ibadah dan sebagai sholat. Hamba-Nya lah yang berkuasa di dalamnya, sehingga di dalam bentuk tindak lakunya badan selama ini, aplikasi di dalam hatinya pasti menuju linafsi, tidak lillahi ta'ala. Karena selama ini kita belum bertuhan, kita belum beragama di sisi Allah. Karena bertuhan dan beragama di sisi Allah itu bukan lakunya dohir, bukan syariatnya manusia. Maka dari itu, apabila syariat-syariat, ibadah-ibadah dan sholat-sholat kita supaya bisa beraplikasi, supaya bisa lillahi ta'ala, maka tempuhlah jalan hakikat dan makrifat, yakni hatinya wajib dimasukkan Islam, hatinya wajib bertuhankan Allah. Karena babakan iman, karena babakan Islam, karena babakan berketuhanan itu adanya hanyalah di hati. Allah tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang seluruh amaliyah badanmu, Allah tidak memandang ilmu badanmu, dan Allah tidak memandang nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Pada intinya Allah tidak memandang kemanusiaanmu, akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Bila di dalam hatimu masih yang berkedudukan maha besar, masih manusianya lah yang maha besar, yang maha kuasa masih manusianya, yang maha hidup masih manusianya yang merasa hidup, maka disitulah tanda bahwa manusia itu belum beragama dan belum bertuhan.
Disitulah letak penilaian Allah. Bila hati itu suci dari hal yang selain Allah, suci bersih dari makhluk, maka sucilah seluruh amalia badannya. Karena seluruh amalia badannya adalah af'alullah, bukan af'alnya manusia. Syariatullah, bukan syariatnya manusia. Maka dari itu, apabila manusia sudah duduk di makom hakikat dan makrifat, pertanyaannya begini: apakah manusia bisa bersyariat? Apakah manusia bisa bertorekot? Apakah manusia bisa berhakikat? Dan apakah manusia bisa bermakrifat kepada Allah, sementara manusianya tidak ada, tidak wujud, tidak hidup, tidak berkuasa atas diri manusianya sendiri? Jika selama ini kita masih mentuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita, seolah-olah hidup dan badan serta syariat-syariat yang kita kerjakan masih menjadi syariatun nas, syariat manusianya. Karena hati masih belum Islam di sisi Allah, pandangan hatinya, kondisi hatinya belum selamat bertemu Tuhannya. Yang ada di dalam hatinya masih wujud kuasa manusianya lah yang merasa bersyariat, yang merasa bertoreko, yang merasa berhakikat, dan yang merasa bermakrifat. Karena sesungguhnya selama ini pelajaran-pelajaran hakikat dan makrifat di luaran sana mengira manusianya lah yang bisa berhakikat, mengira, menuduh bahwa manusianya lah yang bisa bermakrifat. Bila tanpa hidup, bila tanpa uripe Allah, apakah ada syariat? Apakah ada toreko? Apakah ada hakikat? Dan apakah ada makrifat? Berarti sesungguhnya, berarti hakikatnya yang bersyariat, yang bertoreko, yang berhakikat, dan yang bermakrifat kan bukan makhluk, kan bukan manusia. Bila tak ada hidup, apakah manusia ada? Bila tak ada hidup, apakah manusia bisa tercipta? Bila tak ada hidup, apakah manusia bisa diperjalankan? Jika tak ada hidup, apakah manusia bisa bergerak? Nah, ternyata syariat itu adalah syariatullah. Ternyata torekoh itu adalah torekotullah. Ternyata hakikat itu hakikatullah. Ternyata makrifat itu makrifatullah. Jadi syariat, toreko, hakikat, dan makrifat itu ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri. Jadi bagaimanakah bila manusia yang sudah mencapai makom hakikat dan makrifat? Berarti manusianya kan sudah kembali kepada ketiadaannya. Manusia sudah kembali kepada kegoibannya.
manusia kembali kepada yang tak bisa disebut, yaitu laisa kamislihi syai'un, yang ada hanyalah Allah, penguasa di dalam syariat, torekoh, hakikat dan makrifat. Bukan manusianya yang bisa bersyariat, bukan manusianya yang bisa bertorekoh, bukan manusianya yang bisa berhakikat, dan bukan manusianya yang bisa bermakrifat kecuali Allah. Nah, bagaimana mungkin bila manusia yang sudah bermakrifat kepada diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa bisa bersyariat? Jika manusia sudah bermakrifat kepada diri manusianya, maka yang muncul, maka yang ada hanyalah makrifat atau hakikatnya Allah sendiri yang ada. Setelah manusia berkedudukan di dalam hakikatnya, apakah manusia bisa bersyariat lagi? Tentunya manusianya sudah meninggalkan seluruh syariat-syariat manusianya yang dikerjakannya selama ini. Yang dimaksud manusia sudah meninggalkan syariat-syariat yang dilakukannya selama ini bukan meninggalkan syariat-syariatnya agama Islam, akan tetapi badan-badannya tetap bersyariat seperti biasanya, akan tetapi dalam kondisi hati manusia sudah meninggalkan pengakuan-pengakuan bahwa dirinya lah yang sholat, bahwa dirinya lah yang ibadah, bahwa dirinya lah yang hidup, bahwa dirinya lah yang bisa bekerja, bahwa dirinya lah yang bisa memasak dan sebagainya. Jadi manusia yang sudah bermakrifat itu sudah tidak mengaku-ngaku lagi bahwa di dalam sholat, ibadah, dan segala keadaan serta tindak laku badannya sudah tidak diaku-akui sebagai syariatnya manusia. Karena manusia sudah menyadari bahwa seluruh apa yang ia perbuat bersumber dari hidup, bersumber dari uripe Allah. Bagi manusia yang sudah bermakrifat, maka akan menyadari bahwa sesungguhnya manusia tidaklah berkuasa di dalam syariat-syariatnya, manusia tidak berkuasa di dalam torekoh-torekohnya, manusia tidak berkuasa di dalam hakikat-hakikatnya, dan manusia tidak punya kekuasaan di dalam makrifat-makrifat-nya kecuali Allah, kecuali hidup. Jadi yang dirubah hanyalah kondisi hatinya yang dulunya linafsi, milikku hamba, sholatku hamba, ibadahku hamba, kerjaku hamba, memasak di dapurku hamba, dan sebagainya. Maka setelah bermakrifat kepada diri manusianya, maka manusianya sudah tak ngaku-ngaku lagi dialah sebagai penguasanya, akan tetapi Allah lah yang berkuasa atas hamba-hambanya, yang bersyariat juga syariatullah, yang sholat, yang menyolatkan ya Allah, yang mengafalkan di dalam sholat ya hayatullah, yang mengibadahkan ya Allah,
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan sesungguhnya ibadah-ibadahku serta hidup dan matiku hanyalah lillahi ta'ala, miliknya Allah, bukan milik manusianya. Bila manusia masih merajai, menguasai di dalam singgasana hatinya bahwa dialah sang penguasa di dalam sholatnya, bahwa dialah sang penguasa di seluruh ibadahnya, maka pasti kembali roji'unya hati kepada linafsi. Jadi selama hati berpraktek linafsi, baik kelihatannya sholat dan ibadah, tentunya di sisi Allah itu bukan ibadah. Akan tetapi di sisi Allah itulah nyatanya dosa, itulah nyatanya kemaksiatan, itulah nyatanya kekejian dan kemungkaran di sisi Allah. Meskipun kelihatannya ia bisa sholat, ia bisa ibadah, karena di dalam hatinya selama ini ia mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Ia mensekutukan hayatullah dengan hayat manusianya. Inilah yang dimaksud persekutuan-persekutuan itu. Jadi kelihatannya, meskipun kelihatannya ibadah dan sholat, namun sejatinya maksiat. Karena yang jadi Tuhan masih diri manusianya di hatinya. Maka ketika manusia itu sudah menyadari, sudah makrifat kepada diri manusianya yang tak ada, yang tak hidup, yang gaib, maka nyatalah bahwa yang berkuasa atas badan ini adalah hayatullah, uripku Allah. Jadi yang ngaku Allah ya Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa ngaku-ngaku sebagai Allah sementara manusia tidak ada di hatinya, yang ada hanya Allah. Jadi ketika kita sudah memahami hal yang demikian, maka simpanlah rapat-rapat pemahaman itu di dalam hati kita. Jangan sampai manusia lain tahu. Jangankan manusia lain, jangan sampai diri kita tahu. Jika diri kita tahu, maka diri kita atau hawa nafsu akan berkuasa lagi melebihi kuasanya Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada intinya ketika manusia sudah bermakrifat kepada diri sejati manusianya, maka tetap di dalam syariat-syariat yang berlaku sebelumnya. Akan tetapi yang berubah, yang diubah adalah kondisi hatinya. Dulu yang diingat di dalam sholatnya dunia, nyembah dunia, kini di dalam sholatnya sudah mengabdi kepada Allah, yakni selalu ingat Allah, bahwa yang memahabesarkan Allah di dalam takbiratul ihram itu ya Allah, itu ya hidup. Apabila tak ada hidup, apabila tak ada Allah, apakah manusia bisa berkalam Allahu Akbar? Siapa yang memahabesarkan Allah itu? Manusianyakah atau Allah sendiri? Bagaimana mungkin manusia bisa memahabesarkan Allah sementara manusianya mati?
tak bisa berkata-kata. Jadi sesungguhnya yang memahabesarkan Allah di dalam sholat itu ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri. Jadi yang dirubah hanyalah kondisi hati. Kondisi hati yang seperti inilah yang dirasakan oleh para nabi, para rasul dan kanjeng Nabi Muhammad serta para aulia Allah. Hati yang selalu mentauhidkan Allah di hatinya ketimbang mentauhidkan diri manusianya sendiri di hatinya. Hati selalu mengesahkan Allah di hatinya daripada mengesahkan diri manusianya di hatinya, seperti selama ini praktek yang kita lakukan. Maka dari itu buktinya di dalam syariatullah yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintah diawali dengan niat, yang mana di dalam niat itu di akhir kalimat diperintah rojiun, kembali kepada lillahi ta'ala. Bila kita sudah menyaksikan bahwa hidup ini Allah, pasti niatnya lurus. Namun bila kita belum mengenal Allah, pasti niatnya di seluruh sholat dan ibadahnya pasti tersesat menyembah yang fana daripada menyembah dan mengabdi kepada yang baqo. Yakni hati merasa diri manusianya lah yang bisa sholat dan ibadah. Inilah amalan yang hancur, inilah amalan yang fana. Bagaimanakah agar amalan-amalan kita selama ini bisa menjadi amal soleh? Maka jangan merasa beramal, jangan merasa bisa sholat, jangan merasa bisa beribadah, jangan merasa bisa bekerja, jangan merasa bisa masak di dapur tanpa Allah. Jadi yang melakukan seluruh syariat-syariatnya manusia adalah hidup itu sendiri. Yang dimaksud kembali kepada syariat itu setelah makrifat, kembali kepada syariatullah yang mana di dalamnya aplikasi hati sudah lillahi ta'ala. Inilah yang dimaksud manusia bila sudah bermakrifat pasti meninggalkan seluruh syariat-syariat manusianya. Yang dimaksud meninggalkan syariat-syariat manusianya adalah meninggalkan pengakuan diri manusianya yang berkuasa di dalamnya. Karena yang sanggup, karena yang bisa melaksanakan syariat, toreko, hakikat dan makrifat adalah hidup ini sendiri. Tanpa adanya hidup, apakah kita mengenal syariat? Apakah kita mengenal toreko? Apakah kita mengenal hakikat dan makrifat? Karena hiduplah syariat, toreko, hakikat dan makrifat itu ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga khususnya saya dan semoga umumnya kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu kembalinya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Terima kasih, Kamas. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Kamas sentiasa di bawah ridha Allah, bersama kasih sayang. Terima kasih atas huraian yang Kamas bagi, yang telah menjawab semua persoalan saya. Sungguh Allah itu Maha Penyayang. Terima kasih, Kamas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.